Let's begin. Pembahasan webinar kita pada sore hari ini ngomongin tentang corporate innovating from home. Ada dua frase, corporate innovating dan ada from home. Dan ternyata dua ini menarik. Jadi ketika saya punya ide untuk membuat webinar ini, saya belajar banyak. Jadi saya browsing sana-sini, saya tanya sama teman-teman saya di sini, fellow corporate innovators, dan ternyata dari riset saya itu ngebuat saya malah lebih excited di era work from home ini karena banyak banget peluang yang bisa kita mainkan sebenarnya. Ya. Nah, saya ingin share beberapa temuan saya di sini dan sekaligus yang saya share juga sesuatu yang selama 1 bulan terakhir, jadi semenjak Maret waktu itu kita udah mulai ada bau-bau pandemi gitu ya dari Wuhan udah mulai masuk ke Indonesia, maka sejak awal Maret Cias langsung masuk ke mode lockdown untuk mempersiapkan diri agar supaya nanti kita pada saatnya kita bisa hadir sebagai solusi untuk teman-teman yang akhirnya harus work from home gitu. Kerjaan kita belum selesai, tapi most of our work sebenarnya sudah ada, sudah kebentuk gitu. Dalam waktu dekat ini kita akan share nanti ke banyak teman-teman. Nah, sebagian dari yang kami lakukan, kami rumuskan, saya akan share untuk teman-teman semua di sini dalam rangka supaya mensupport semua teman-teman di sini, baik pelaku corporate innovation ataupun teman-teman yang akan jadi enabler. Jadi saya lihat di sini banyak sahabat saya yang consultant, yang trainer, yang coach. Mudah-mudahan yang kita bahas pada sore hari ini juga bisa membantu teman-teman nanti menemukan jalan cara untuk lebih bisa mensupport korporasi, khususnya ketika bicara tentang innovations. Ya, oke. Nah, saya ingin mulai dengan polling dulu kalau nggak keberatan, ya, supaya saya bisa tahu betul teman-teman yang hadir di sini ini apa sih yang dilakukan pekerjaannya dan juga nantinya gimana teman-teman menjalani pekerjaannya saat ini, supaya nanti saya bisa sesuaikan konteks bahasan kita sore hari ini dengan realita yang teman-teman sekarang sedang alami. Ya, kita mulai dengan polling yang pertama. Mas Slamet bisa tolong ditampilkan? Mas. Ya, ini dia. Silakan dipilih aja teman-teman. Saya pengen tahu rekan-rekan yang ada di sini bidang kerjaannya apa. Pilih satu aja. Apakah teman-teman di production, human capital, business development, operation, finance, project, R&D, IT, atau lainnya. Ini mohon maaf kalau ada yang masuk kategori lainnya ya, yang nggak saya list di situ. Monggo silakan, langsung dipilih aja. Nanti kita akan lihat komposisinya seperti apa. Silakan. Nanti kalau sudah semuanya, nanti Mas Slamet yang akan menunjukkan ke kita hasilnya bagaimana dari polling ini. Sudah 132, Mas. 132 dari yang sekarang sudah hadir 177. Oke, kita tunggu sebentar lagi aja. Siapa tahu teman-teman masih berupaya untuk silakan, yuk join yuk supaya kita bisa dapetin gambaran yang lebih real gitu tentang siapa sih yang hadir di webinar pada sore hari ini. Oh, ada yang nggak kelihatan pollingnya katanya nih Mbak Vivi, Mas Slamet. Oh, berarti baru masuk, Mas. Oke. Ya udah, kalau gitu kita close aja. Kita pengen lihat hasilnya. Oke. Mas Slamet. Ya, bentar, Mas. Pengen polling. Proses, bentar. Oke, bentar. Saya akan share result-nya. Oke, keluar resultnya ternyata yang paling banyak human capital dengan others. Nah, ini saya jadi tambah penasaran nih. Others-nya apa gitu ya. Bisa jadi dia pengusaha, bisa jadi dia professional dalam bidang tertentu. Teman kita lihat deh, 30% di antara teman-teman ini ternyata datang dari bidangnya human capital, which is bagus banget karena memang relevan banget dengan yang kita ingin bahas sekarang. Kemudian ada business development, itu 11%, 7% dari operation, production ada 4%, project ada 5%, finance pun ada di sini, 3%.
R&D 2%. IT yang banyak nih ternyata. IT ada 13%. Ya, lain-lainnya ada 26%. Nah, saya senang banget nih ngelihat hasil dari polling ini. Kenapa? Karena dengan hadirnya teman-teman di sini yang datangnya bukan dari R&D atau bukan dari business development, padahal ini kan temanya corporate innovation gitu. Loh, kenapa mau datang gitu? Sebenarnya sebagian orang soalnya bilang begini, ya kan namanya inovasi itu kan bukan urusan saya lah, itu urusannya R&D lah, itu kan urusan business development lah, product development lah. Saya mah udah eksekusi aja, disuruh kerja apa saya kerjain gitu. Tapi realitanya ternyata teman-teman yang hadir di sini datang dari bidang pekerjaan yang beda-beda. Yang itu bahkan R&D-nya cuma 2%. Dan kenapa saya happy dengan ini? Karena memang sudah saatnya inovasi itu bukan jadi domainnya orang R&D aja atau orang business development aja. Everyone in the organizations responsible for innovations. Dan benefit dari inovasi itu, dan kenapa kok teman-teman walaupun dia bukan orang R&D tetap berupaya untuk berinovasi, belajar dan menemukan cara berinovasi, ternyata benefitnya bukan cuma sekedar untuk perusahaan tapi untuk dirinya sendiri, untuk karirnya sendiri. Jadi sekali lagi this is so good. Variasi dari teman-teman semuanya cukup tinggi dan banyak yang justru di luar R&D dan business development. Oke, sekarang polling yang kedua, Mas Slamet. Polling yang kedua ini kaitannya dengan status bekerja teman-teman semua saat ini. Ada sebagian dari kita yang full work from home, kayak saya dengan teman-teman di Ciasian itu kita full dari rumah kerjanya, jadi kita nggak boleh ke kantor bahkan. Tapi ada ternyata sebagian teman-teman yang itu half work from home. Jadi kadang-kadang dia di rumah, kadang-kadang dia harus ke kantor atau ke tempat kerja. Karena memang nggak bisa sepenuhnya ditinggal. Jadi kayak shift-shiftan gitu. Ya. Dan yang ketiga, ternyata ada sebagian loh di antara kita yang dia masih normal aja, nggak ada bedanya seperti sebelum pandemi. Nah, silakan sekarang langsung ditik aja mana di antara tiga ini yang paling merepresentasikan status kerja teman-teman semuanya. Yuk, monggo silakan. Enggak, udah 195 yang join dengan kita sekarang. Enggak, langsung ditik aja. Dan begitu sudah hit 150, Mas Slamet, kita langsung buka aja yuk, biar waktunya nggak terbuang banyak. Oke, ya, tutup. Silakan. Wow, oke. Yang full work from home ternyata 67%. Nah, berarti 2/3 dari kita nih yang hadir di sini, dan sepertinya mewakili populasi kali di Indonesia ya, itu ternyata full work from home. Dan yang separuh work from home itu ada 26%, dan yang normal, masih ada yang normal nih, 6%. Ya. Nah, kenapa saya minta teman-teman untuk ngisi polling ini? Karena ketika kita ingin berinovasi, kita perlu lihat situasi yang saat itu kita sedang alami. Ketika kita work from home full, maka area inovasi kita ya ada di situ, di area yang memang kita bisa kelola. Tapi begitu kita masih full kerja di tempat kerja seperti teman-teman yang normal, maka nanti inovasinya tentu saja harus bisa memainkan lebih banyak variabel. Karena variabel yang bisa dikontrol adalah di tempat kerjanya dia, ketika dia commuting ke kantor, ke rumah, dan juga di rumahnya. However, terlepas dari status teman-teman semuanya, cara kita bisa melakukan inovasi dan bisa ngedorong teman-teman kita untuk inovasi itu sama. Dan itu yang saya ingin share pada kesempatan sore hari ini. Ya, oke, so thank you untuk pollingnya. Nah, sekarang saya mau nanya nih, teman-teman semuanya, kan sekarang nih kita lagi ngalamin nih situasi yang nggak nyaman lah ya. Ada pandemi COVID-19 dan itu semua berdampak kepada kerjaan kita, pada kehidupan kita. Nah, boleh dong share ke saya dan ke teman-teman semua yang ada di sini, tolong tulis di chat box, gimana sih COVID-19 ini berdampak pada kehidupan ataupun pekerjaan teman-teman semuanya. Silakan ditulis di chat box ya. Nanti kita akan gunakan informasi itu untuk memberikan konteks terhadap corporate innovation yang kita bahas sepanjang sore ini. Enggak, silakan. Di share-nya nanti ke everyone ya, supaya semua orang bisa ikutan baca. Mengubah habit kerja. Interesting. Ya. Nggak bisa training offline. Aduh, sedih ya. Bisa jadi lebih resilience. Dan dengan unpredictable situation. Now, that is a very good comment. Something positive come out of this pandemic. Kita lebih resilience. Biasa tugas kemana-mana,
kini klik di rumah saja. Oke, Mas Arief Risman ya. Berdampak mengubah customer needs. Ada threat to job security. Betul banget. Berdampak besar, training disuspend dulu setidaknya sampai Juni akhir. Yap, itu semuanya melakukan hal yang sama. Alhamdulillah, saha online tetap jalan. Ini Mbak Nuning ya, pakai bahasa Sunda. Study from home, anak learning banyak challenge. Sulit untuk koordinasi, sales drop, yap. Project di cancel semua, sulit ketemu klien, produksi terhambat, mengubah cara kerja, beberapa pekerjaan bisa dilakukan dengan WFH, tapi beberapa tidak. Kita harus mengubah cara komunikasi kerja kita, proyeknya ditunda, jadi lebih produktif karena tidak ada distraksi ngobrol dengan rekan kantor. Another positive comment. Ya. Karena HR, L&D, maka monitoring performance. Oke, teman-teman, orang HR ngurusin learning and development, maka punya kerjaan untuk monitoring performance. But maybe the challenge would be how you monitor that performance from home. Ya, revenue naik karena beras organik saya laris manis, alhamdulillah, yang jualan sembako ya. Mendadak digital transformation, excellent. Another positive comment. Berubah cara kerja, berpikir inovatif, bukan bisnis yang normal. Ya, proses dengan calon partner jadi tertunda, bisa lebih dekat dengan keluarga, ada layoff. Waduh, kasihan ya. Lebih rame di rumah, betul. Menjadi tertantang untuk kreasi dalam berselancar di dunia maya, mengubah pola kerja. Oke, ada 81 messages belum saya baca ini. Saya akan skip dulu ya. Jadi nanti teman-teman boleh baca sendiri di chat box-nya. Jadi saya akan secara random aja. Oke, kangen dengan murid-murid, Bu Kunti, ya betul banget ya. Sebagai kepala sekolah tentu saja. Lebih aware dengan kesehatan, assessment dan training di freeze, project tertunda, jadi melek teknologi, proyek offline tidak bisa dilakukan, progres awal lambat banget ya terkait dengan target. Tapi lama-lama bisa menyesuaikan. Nice. Internet habis buat meeting online. Oke. Proyek tertunda, impact positif, saatnya bertransform digital karena semua jadi aware mendadak kompeten akan digital. Nice. Cash flow terganggu, perusahaan terganggu, gaji THR. Oke, susah ekspansi bisnis, lebih kreatif, syukur, sabar, produktif, inovatif, work-life balance. Wow, oke. Yang terakhir nih bisa fokus trading dan invest. So, what I like about your comments, yang saya senang banget dengan komen teman-teman semuanya, ini pertama kita berimbang. Memang kita ngelihat situasi ini nggak nyaman, proyek tertunda, revenue turun, sales drop, tapi di saat yang lain juga kita ternyata punya opportunity untuk melakukan sesuatu yang baru, yang berbeda, yang kita yakini itu punya value nanti. Baik untuk diri kita saat ini maupun juga untuk diri kita dan perusahaan kita di masa yang akan datang. Nah, itulah cara pandang seorang inovator. Dia melihat dunia tidak hanya dari satu sisi, dia selalu menggunakan banyak perspektif. Dan ketika teman-teman mampu bisa melihat dari sisi positif negatif, dari kanan dari kiri, maka sebenarnya teman-teman sudah ada dalam posisi yang pas untuk bisa melakukan inovasi. Di bisnis, di pekerjaan, di hubungan dengan orang-orang terdekat kita. Ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan bahasannya. Ini untuk intermezzo, jadi saya temukan ini menarik juga ya. Jadi kita kan ketika work from home, kita harus menyadari dan mensyukuri apa yang kita punya dan kita nggak punya. Gitu. Tapi kita juga sadar bahwa ada hal-hal yang kita butuhin, tapi ada hal-hal yang kita nggak butuh sebenarnya. Ya, misalnya nih, things I have. Aku punya wifi, aku punya couch, sofa, dan aku punya kopi. Dan itu aku butuhkan untuk kerja di rumah. So, excellent. Things I have, aku punya kebiasaan untuk procrastinate, untuk menunda-nunda. Tapi itu aku nggak butuhkan gitu sebenarnya. Jadi, di saat yang sama kita tahu bahwa aku sebenarnya punya ini, itu bisa jadi positif, tapi bisa juga negatif. So we have to really know that di dalam diri kita, dan kita bisa act accordingly. Nah, sisi sebelah kanan, things I don't have. Ya, aku nggak punya apa? Aku nggak punya work ethic. Jadi, aku kerja biasanya kalau ada atasan datang, baru aku kerja gitu. Aku kalau pas udah disuruh-suruh, aku baru kerja gitu. Nggak punya kedisiplinan untuk bekerja gitu. Padahal itu dibutuhkan pada saat work from home seperti sekarang ini. And yet, I don't have. Nah, ketika kita bisa identify itu, kemudian nanti kita bisa lebih bijak itu untuk melihat, oke, situasiku sekarang seperti ini, and should I do differently? Bagaimana aku melakukannya dengan cara yang baru, yang berbeda? Nah, itulah titik awal dari seorang inovator. Memetakan dulu situasinya, termasuk jujur dengan diri sendiri. Ya, nah kalau yang things I don't have dengan things I don't need itu jangan diikutin. Ya, pants on. Jadi pakai celana, boleh lah gitu. Kayak saya juga sebenarnya pakai celana panjang sih kalau sekarang ya. But if you guys use shorts, celana pendek juga nggak apa-apa. Now, ini adalah gambar yang sekarang udah jadi familiar banget. Ya, kalaupun ada yang naik di komuter, kosong, sepi, dan duduknya berjarak.
Dan kita tahu ya, dan kita penuh dengan optimisme bahwa insya Allah namanya pandemi ini berakhir. Namanya badai pasti akan berakhir. Dan pada akhirnya nanti, mungkin 3-4 sekian bulan lagi ke depan, tergantung level optimisme teman-teman semuanya. Saya bilang begini karena saya kemarin baru ngobrol dengan BOD dari sebuah perusahaan pharmaceutical company yang terbesar di Indonesia saat ini. Dia menguasain hampir 70% dari market. Dia rumuskan ulang strategi bisnisnya, the whole BOD level. Dan asumsi yang mereka gunakan adalah pandemi ini baru berakhir 2021. Jadi dia ngambil lebih pessimistic assumptions di situ. So, setiap orang boleh punya prediksinya sendiri-sendiri sih. Tapi sejarah membuktikan bahwa yang kayak gini akan berakhir. Dan mungkin nggak lama lagi kita akan kembali lagi seperti ini. Di komuternya ramai kayak begini lagi. But apakah memang benar-benar semuanya akan kembali seperti sedia kala? Ternyata enggak. Not quite the same. Mungkin untal-untalannya kita di komuter masih begini nantinya, kayak sebelumnya. Setelah semuanya udah beres, semuanya udah tenang, nggak ada yang terlalu takut sama virus lagi, akan balik untal-untalan lagi. Tapi ada hal-hal yang akhirnya berubah untuk selamanya. Dan yang itu yang sebenarnya perlu kita waspadai. Nah, apa aja sih sebenarnya yang berubah? Saya selalu melihat bahwa dunia ini nantinya akan kebagi jadi dua gitu. Kalau kita kenal ada sebelum Masehi, setelah Masehi itu nanti akan ada sebelum COVID-19 dan sesudah COVID-19. Nah, dunia post COVID-19 itu kayak gimana sih? Nah, jangan percaya omongan saya, kita lihat risetnya aja. McKinsey sudah melakukan kajian tentang hal itu dan saya kumpulkan dari beberapa kajian McKinsey dan saya tampilkan di sini ya, simpulannya. Efek perubahan itu bisa terjadi pada diri orang, individu, bisa juga pada organisasi, bisa juga kepada pekerjaan kita di perusahaan. Kita bahas satu persatu, kita mulai dari individu. Kita semua ya, sekarang ini lagi sangat concern tentang physical distance, social distancing, gitu. Dan sangat concern olahraga. Di kompleks saya yang orang yang nggak biasa lari pagi, sekarang tiap hari lari pagi, gitu. Ikut-ikutan, akhirnya saya juga ikutan lari pagi. Dan privacy, kita tahu bahwa selama ini kita menjaga diri, nggak mau berbagi data, tapi kita sekarang sadar bahwa ternyata data itu dibutuhkan sebenarnya supaya pemerintah nanti bisa memetakan pandemi ini dengan lebih akurat gitu, dan kita willing to give up some privacy demi keselamatan bersama. So perubahan mindset ini akan long lasting diprediksi oleh McKinsey. Nah kemudian juga tentang tourism, travel, hospitality sector ya, bahwa preferensi orang tentang dia mau jalan-jalan bepergian untuk travel pasti akan berubah ya. Ini sama ketika sebelum 9/11 dengan setelah 9/11 itu beda banget gitu ya. Dan ini juga akan terjadi secara masif. Dan juga gini, orang-orang sudah mulai berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Kenapa? Karena suatu saat Black Swan, angsa hitam ini bisa jadi datang tanpa kita duga. Seperti COVID-19 ini orang nggak ada yang nyangka. Sebagian besar dari klien Chias itu perusahaan yang lagi bertumbuh. Gitu. Lagi menikmati masa-masa growth-nya. Gitu. Makanya mereka serius banget untuk digital transformasi, untuk agile transformasi, dan sebagainya. Tiba-tiba Maret COVID-19. Semuanya berubah. Dan ini agak traumatik gitu mereka. Dan itu berdampak kepada keputusan yang mereka akan buat di masa yang akan datang, akan mempertimbangkan kalau nanti kejadian lagi, kita harus ready. Maka hitung-hitungannya akan lebih serius mereka. Nah, bagi teman-teman yang berbisnis, tentu aja itu akan mempengaruhi nanti tentang keputusan untuk membeli, dari pelatihan sampai membeli beras. Ya. Nah, sekarang kita lihat dampaknya untuk bisnis. Dunia pasca COVID-19, kalau kita lihat dari kacamata bisnis itu akan kayak gimana? Ini menarik. Jadi, karena sekarang situasi yang kayak begini, akhirnya perusahaan-perusahaan itu menjadi lebih aware. Hal-hal apa aja sih yang bisa dilakukan, yang nggak bisa dilakukan, yang itu bisa terwujud dengan proses yang tradisional, mana yang itu harus memerlukan cara-cara baru. Selama ini, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang udah di atas angin nih, jadi mereka udah lumayan menguasai market, mereka udah mature organisasinya, udah besar, gitu. Karyawannya tinggal ngikutin SOP aja. Mereka beroperasi dengan sebuah asumsi bahwa ini udah bagus.
Nggak perlu lagi ada yang diubah secara signifikan. Ya paling improvement kecil-kecilan lah. Karena kita udah punya sistem yang paling keren. Kita punya orang-orang yang paling capable. Dan boom, terjadi COVID-19. Dan ternyata asumsi-asumsi itu salah. Top leader yang tadinya udah mikir pokoknya balance sheet-nya kelihatan bagus, udah, kemudian dia nggak akan komplain, akhirnya dia terpaksa deep diving, terjun sampai level operation, dan mulai ngelatinin satu persatu, dan disitulah mereka akhirnya matanya baru terbuka, oh ternyata jeroan perusahaanku tuh kayak gini. Ternyata orang-orangku kayak begini. Ternyata sekarang ini kebanyakan kita bisnisnya bagus karena hoki aja, gitu, karena dapat angin aja, karena dapat momentum aja. Tapi ternyata jeroan kita begini ya, gitu. Ternyata proses kita tuh nggak cukup kuat untuk bisa menahan laju krisis. We are not as good as we thought we are. Ya. Nah, itu akan mengubah banyak hal nantinya. Apalagi yang punya kesadaran itu adalah business leader-nya, top-nya. So, siap-siap nanti teman-teman di HR nih yang paling banyak hadir di sini, akan banyak perubahan-perubahan policy itu tentang people development-nya, tentang the way working style-nya, sampai bagaimana seorang leader mengelola timnya. Oke. Yang kedua adalah banyak bisnis yang mengapresiasi kecepatan yang mereka berhasil capai saat ini ketika adanya perubahan. Jadi kan gini nih, sekarang ini perusahaan itu nggak punya pilihan selain kerja keras, mencoba cari secara cepat jalan untuk supaya bisa tetap menghasilkan revenue. Supaya operasi masih tetap jalan, pabrik masih tetap bisa bergerak walaupun marketnya sudah mulai sedikit dan ada banyak batasan sana-sini. Dan akhirnya jumlah keputusan yang harus dibuat itu dalam satu periode waktu jadi lebih banyak. Dan mereka nggak punya waktu untuk terlalu menimbang, ngoper sirkulasi dulu. Akhirnya terpaksa mereka harus belajar untuk cepat, making decisions, doing things. Dan nantinya begitu COVID ini udah selesai, mereka akan menyadari begini, ternyata kita bisa cepat kok, kenapa kemarin sibuk di sirkulasi sih? Kenapa kemarin butuh waktu sampai 2 minggu sih hanya untuk membuat keputusan itu? Kenapa harus pakai konsensus? Kita bisa lebih agile memutuskan nih. Orang kemarin aja kita waktu pas krisis bisa, udah mulai sekarang begini ya standarnya ya. So standar itu akan berubah total nantinya. Nanti pertanyaannya adalah apakah kita siap ngikutin standar yang baru itu atau tidak. Tapi yang pasti, bos besar, atasan-atasan kita, dia akan udah punya sebuah standar yang baru karena dia udah buktikan. Di masa krisisnya kita bisa kok, apalagi sekarang gitu. Ya. Dan mereka akhirnya terbiasa untuk melakukan sesuatu dengan lebih sedikit sumber dayanya, dan mereka bisa menemukan cara yang paling mudah, paling baik, paling murah, paling cepat untuk beroperasi. Ya kalau dulu mereka berpikir gini, ya kita ini udah maksimal Pak, nggak bisa lagi cost reduction Pak. Ya kita ini memang prosesnya memang harus 3 hari Pak. Ya memang kita harus melibatkan ABC Pak untuk menjalankan ini Pak. Begitu krisis sekarang kayak gini, semua hal itu kan nggak bisa dijalankan dan terpaksa mereka cari cara-cara baru. Kadang-kadang nabrak sana-sini. Tapi walaupun prosesnya itu agak chaotic, ujung-ujungnya mereka akan ketemu kok. Cara-cara baru yang lebih murah, lebih cepat, lebih baik, lebih mudah. Dan itu ngebuat mereka pikir, gila ya, ternyata selama ini kita udah 10 tahun melakukan pekerjaan, yang ternyata dalam waktu 3 bulan kita bisa beresin. Gitu. Dan itu akan mengubah banyak hal ya, di tempat kerja kita. Mengubah demand, tuntutan, standar yang perusahaan akan terapkan kepada kita semuanya. Gitu. Itu dari sisi bisnis. Sekarang kalau dari sisi profesi, dari proses kita bekerja, apa yang nanti akan berubah di dunia post COVID-19 ketika kita kembali lagi ke tempat kerja secara normal. Ya. Yang pertama, bisnis udah belajar bagaimana bisa beroperasi secara remote. Kalau dulu itu orang akan bilang, udahlah, kita meeting nggak apa-apa lah, kamu dari Surabaya beli tiket pesawat datang ke sini ke HQ di Jakarta, kamu dari Papua terbang aja deh ke sini gitu ya. Sehingga agak boros sebenarnya, tapi mereka tuh berasumsi begini, ya karena kalau kita nggak ketemu muka, nggak bisa kita memutuskan sesuatu yang penting. Nah sekarang bisnis sudah dipaksa untuk melakukan secara remote dan lama-lama terbiasa. Kita tahu ya teori bahwa kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang 90 hari berturut-turut, maka di hari ke-91 itu akan jadi habit. Udah jadi unconscious competence kita. Kita jalanin tanpa pakai mikir lagi. And that is what is going to happen. Ya.
Jadi siap-siap nanti budget traveling untuk meeting akan hilang, proses meeting akan berubah, dan percepatan kerja kita akan beda dengan dunia sebelum COVID-19. Kemarin saya baru aja bicara dengan teman-teman ya di Human Capital yang saya senang dengar komentarnya dia tuh karena begini. Sementara banyak perusahaan nih lagi menghentikan trainingnya gitu, workshopnya, dia malah bilang gini, Mas Indra, ini kesempatan ini nih. Ayo kita jalanin project workshop online, Mas. Sekarang momennya nih, jangan lama-lama. Ayo kita jalanin yuk. Minggu depan bisa nggak jalan? Gitu. Loh, kenapa Mas buru-buru, Mas? Gue tanya gitu kan. Karena momen kayak gini susah lagi, Mas. Dulu, Mas, saya itu untuk meyakinkan manajemen, meyakinkan peserta bahwa yuk kita lakukan training secara online yuk, supaya kita travel expenses-nya, hotel itu jadi murah. Jadi kita bisa fokus anggaran itu dipakai untuk proses belajarnya, bukan untuk pesawat, hotel, dan sebagainya. Itu nggak pernah kena, Mas. Saya selalu ditolak lah ide itu. Nah, sekarang semua orang nggak ada pilihan, terpaksa, Mas. Dan ayo yuk kita buktikan kepada mereka. Karena begitu nanti COVID ini selesai, kalau orang akhirnya sudah bisa menerima bahwa training online, workshop online, consulting online itu works kok, it can be done kok. Nanti ke depannya, Mas, enak banget, Mas. Saya akan bisa sangat efektif menggunakan dananya. Saya akan bisa sangat efektif mendeliver semua capability development. Nah, ini belum selesai COVID-19-nya. Tapi professionals yang berpikir kayak gitu tuh sudah ada sekarang. Nah, ini makin menunjukkan bahwa memang prediksinya McKinsey ini udah akurat lah gitu. Nah, kemudian juga manajemen akan lebih baik. Contohnya misalnya saya di Cias saja supaya mudahnya gitu. Walaupun mungkin nggak bisa di-compare dengan perusahaan yang besar dengan ribuan karyawan ya. Tapi sejak adanya COVID-19 dan work from home ini, saya akhirnya sebagai CEO nggak punya pilihan selain saya ikutan cawe-cawe making sure bahwa everybody benar-benar bisa optimal bekerjanya. Ya. Dan untuk itu akhirnya saya mendesain ulang bisnis proses. Saya mendesain ulang monitoring system. Saya mendesain ulang bagaimana kerja itu harusnya dibagi-bagi gitu. Dan mendesain ulang bagaimana peran pimpinan dalam proses kerja itu sendiri. Dan saya menemukan dalam waktu 1 bulan, kita sudah jalan proses 1 bulan, dan ini keren banget. Artinya, harusnya gue lakukan ini sejak awal Cias berdiri kali. Tapi sekali lagi, karena momennya belum ada gitu. Dapat sekarang kondisi kayak gini, karena kalau pakai cara yang lama, udah bablas gitu. Nah, ternyata akhirnya saya berhasil come up dengan sebuah metodologi baru. Termasuk tentang desain online training. Kami di Cias sudah ngembangin dari 4 tahun yang lalu sebenarnya. Kita udah punya online course sejak 3 tahun yang lalu. Dan itu aktif. Tapi kita nggak terlalu benar-benar serius di situ. Gitu. Nah, sekarang kita nggak punya pilihan. Dalam waktu dekat ini kita akan meluncur 12 layanan online untuk klien kita. Dan itu semuanya dibangun dalam 1 bulan terakhir. Jadi, so better management. Yang kedua adalah more flexible workforce. Jadi, kalau di Cias, memang sejak awal tahun kita sudah menerapkan flexi working hour. Jadi, kalau teman-teman di Cias itu, Ciasian itu sebenarnya dia hanya wajib ada di kantor tuh dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Karena di masa itu, biasanya mereka akan banyak ketemu dengan klien, diskusi, koordinasi untuk proyek, habis itu udah. Nah, waktu sisanya, itu dia boleh kerja di mana saja, kapan saja, bagaimanapun caranya. Ya, jadi yang kuliah bisa kuliah dulu, yang orang tua bisa ngantar anaknya dulu sekolah, whatever, silahkan. Dan sekarang makanya ketika kita masuk work from home di Cias ini relatif lebih lebih mudah gitu transisinya. Nah, nanti post COVID-19 yang kayak gitu akan biasa banget bagi semua orang. Bahkan semua orang akan menuntut yang kayak gitu nantinya. Nah, dan tentu saja ya kita tahu ya oma, opa, kakek, nenek, eyang, simbah sekarang udah keren-keren ya, pakai Skype, pakai Zoom ya. Bahkan anak saya yang masih TKB aja, ayah aku mau Zoom sama Uti, dia tik-tik sendiri, dia zoom-zooman sama eyangnya gitu. So the world will never be the same. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya. So the only question is your company ready for post-COVID world? Apakah perusahaan teman-teman itu siap untuk nanti masuk ke dalam dunia yang completely baru tadi? Atau pertanyaan yang lebih esensial lagi bagi teman-teman yang ada di sini adalah, are you ready? Apakah teman-teman siap? Ya. Kenapa ini saya tanyakan? Karena saya meng-quote Adam Grant.
Ya, dia adalah psikologis, dia nulis buku tentang, ada judulnya Originals, dan banyak buku yang lainnya. Dia adalah profesor di Wharton School, spesialisasinya di organizational psychology. Dia bilang begini nih, sayangnya banyak orang itu yang nantinya akan mengalami post-traumatic stress. Jadi setelah pandemi ini beres, orang go back to normal, orang-orang ini stres gitu. Dia bingung, dia galau, apa yang harus aku lakukan? Dia membawa banyak sampah masalah yang dia alami pada saat pandemi. Begitu masuk era post-pandemi, itu nggak beres, dan dia menemukan bahwa dunianya udah berbeda. Namun demikian, nah nih, dia mengatakan dari riset yang dia lakukan, ada kabar yang lebih membahagiakan. Menurut risetnya dia, lebih dari separuh orang itu nanti akan melaporkan respons atas trauma itu yang positif. Dia menyebutnya post-traumatic growth. Sama-sama ada traumanya. Kita semua trauma sebenarnya. Shock begitu. Wah, tiba-tiba kok salesku lagi ngedrop habis. Waduh, gimana aku bayar karyawanku? Aduh, aku nih punya target KPI gini nggak tercapai. Waduh, aku terancam nanti bisa di lay off. Kita semua tuh trauma dengan degree yang berbeda-beda. Dan ketika kita melewati trauma itu, post-traumatic, ada yang stres, ada yang growth. Nah, yang growth ini yang kayak gimana ciri-cirinya? Yuk kita langsung aja tanya sama Adam Grant. Dia bilang begini, orang yang post-traumatic growth, itu orang yang kira-kira ngomongnya begini. Begitu pas dia udah melewati COVID-19 pandemi ini. Dia bilang gini, saya memang berharap bahwa semua kejadian kemarin-kemarin itu nggak kejadian deh. Karena itu nggak enak. Ya tapi itu udah kejadian, mau digimanain lagi. Dan sekarang saya setelah melewati semua itu, kok merasa lebih baik ya di hal-hal tertentu. Nah, hal tertentu ini bisa macam-macam, tergantung apa yang dialami oleh orang itu, tergantung situasi orang itu. Ada yang mungkin dia merasa menemukan personal strength-nya. Sementara teman-teman gua itu, dia udah kerjanya cuma ngeluh aja. Malah jadi bikin ngaco tuh teman-temannya itu, jadi toksik di tempat kerja kita itu. Saya kok masih bisa bangun pagi-pagi jam 6 dan mulai produktif bisa kerja ya. Ternyata saya punya kekuatan itu, saya punya kemampuan itu, saya bisa mengalahkan kemalasan diri saya ya. Atau bisa jadi dia muncul a deeper sense of gratitude, dia merasa bersyukur, alhamdulillah sebagian orang kesulitan cari makan sekarang. Ya, kesulitan untuk bisa dapetin penghasilan, alhamdulillah saya masih ada gaji. Alhamdulillah saya masih punya klien, walaupun dia satu-satunya. Dan ini sebenarnya nggak cukup untuk bayar cicilan motor saya gitu. Tapi at least kan aku punya pemasukan. Allah masih baik ya sama saya. Gitu. Atau bahkan menemukan meaning baru. Atau hubungan yang lebih baik. Karena saya yang tadinya agak berjarak dengan anak-anak saya, karena saya sibuk kerja, sekarang saya dekat banget sama anak saya. Udah saya sayang banget deh gitu. Makasih ya Allah, udah ngirim musibah ini, yang itu ternyata menyatukan keluarga saya. Nah, ini adalah orang-orang yang mengalami post-traumatic growth. Nah, ketika kita ngomongin corporate innovations, kita berharap kita semua itu nanti akan post-traumatic growth. Kenapa? Karena balik lagi nih ke kita ya. Jadi kita ini teman-teman semuanya kebagi jadi dua nih tentang bagaimana kita ngerespon posisi pandemi COVID-19 ini. Ada sebagian dari kita yang itu setiap hari berharapnya itu ya, atau mungkin bahkan doanya dia adalah cepetin normal lagi dong, balikin normal lagi dong, kayak dulu lagi dong, aku pengen kerja kayak dulu lagi dong, aku pengen cari klien, customer kayak dulu lagi dong, aduh kapan nih normalnya gitu. Dia masih terus berharap supaya ini yang normal itu akan segera datang dan dia bisa kembali lagi seperti dulu. Dan ada sebagian dari kita yang dia udah mengatakan begini, ya kalau bisa normal ya alhamdulillah, tapi saya menduga bahwa dunia itu nggak akan lagi sama seperti dulu, akan ada sebuah normal baru, normal berikutnya, yang aku belum tahu seperti apa, dan aku ingin menyiapkan diriku untuk supaya nanti saya bisa menang di situ. Mungkin aku kalah kemarin-kemarin, mungkin aku kalah sekarang, tapi aku harus menang nanti pada masa di mana the next normal itu datang. Nah, nih ciri-cirinya adalah kayak teman saya yang tadi di sebuah perusahaan yang orang HR yang bilang bahwa dia justru malah nggak sabar pengen segera melakukan workshop online gitu. Karena dia preparing for the next normal. Dia nggak nunggu, udah tunggu aja deh.
kan sebentar lagi pandemi selesai, ya mungkin nanti kita trainingnya bulan Juli ya, atau bulan Juni ya, nanti deh kalau semuanya udah beres, sementara kita slowing down dulu. Gitu. Ya, itu berarti waiting back to normal. Nah, apa akibat dari perbedaan mindset ini? Kalau kita mindsetnya waiting back to normal, maka kita akan masuk pada survival mode. Maknanya apa? Apapun yang kita lakukan dalam rangka sekedar survive. Ya, udahlah, memang kita akhirnya pemasukannya berkurang, sales-nya turun, yang tadinya 100 sekarang cuma 50, ya udahlah nggak apa-apa lah. Nanti gajinya dipotong aja timnya, kemudian nanti kita pengeluaran kita pribadi juga dikurangin aja, semua tagihan-tagihan kita tunda dulu, dan lain sebagainya. Yang penting gue selamat dulu sekarang. Dia going below the radar. Ini survival mode namanya. Salah nggak? Nggak salah. Itu strategi gitu. Tapi, nah ada tapinya itu. Nanti outputnya akan berbeda kalau kita mindsetnya preparing for the next normal. Karena begitu kita preparing for the next normal, yang itu akan datang menurut kajiannya McKinsey, maka mode kita mode inovasi. Mode inovasi itu begini nih. Apa yang bisa gue kulik ya? Apa yang bisa gue ciptakan ya? Supaya nanti ya kalaupun gue produknya nggak terlalu diminati di market yang sekarang, tapi paling nggak gue ada pemasukan dari tempat yang lain deh. Apa yang bisa gue lakukan supaya proses gue kerja di rumah yang memang nggak nyaman ini, banyak interupsi ini, masih tetap bisa aku nikmati dan akhirnya tetap produktif ya. Nah, itu innovation mode. Pikirannya tuh selalu mencari-cari eksplorasi tentang apa yang bisa gue lakukan, apa yang bisa gue ciptakan. Nah, ketika kita ada di survival mode dan innovation mode, hasilnya beda. Karena proses nggak akan mengkhianati hasil. Ketika survival mode, dan ternyata benar, katakanlah akhirnya kita kembali ke dunia normal. Katakanlah begitu. Atau normalnya post-COVID-19. Akhirnya kita akan jadi orang yang sama seperti sebelum COVID-19. Same old, same old. Cara kerja kita, cara berpikir kita, teman-teman kita, gitu. Semuanya. Sistem kita, perusahaan kita begitu. Kalau kita di innovation mode, keluar dari pandemi ini, kita akan lebih cepat, kita akan lebih murah, kita akan lebih bagus, kita akan lebih convenient. Dan kita akan jadi pilihan bagi customer kita. So, saya cerita banyak tentang hal ini karena ternyata root-nya ada di sini. Kalau kita pengen benar-benar jadi corporate innovator yang mencoba melakukan sesuatu di masa pandemi ini. Yang itu akan berdampak pasti bukan hanya untuk perusahaan, tapi untuk diri kita sendiri. Nah, so, simpulannya teman-teman. Ternyata coronavirus itu menurut McKinsey memaksa kita untuk mempercepat workplace innovations. Ini kesimpulannya. Kalau kita mau bukan cuma survive, tapi akhirnya keluar dari pandemi ini menjadi lebih baik, apapun perusahaan kita mau perusahaan kecil, ya, kita punya lembaga training, kita punya bisnis makanan kecil, warung gitu, atau sampai kita perusahaan enterprise besar dengan ribuan karyawan, sama semuanya. Sekarang saatnya kita ngulik, explore, cari cara-cara baru karena yang lama udah nggak berlaku. Dan jangan ngimpi bahwa yang lama akan kembali lagi. Enggak, orang udah berbeda kok cara berpikirnya. Customer Anda itu maunya udah lain nantinya karena kebiasaannya udah berbeda. Karyawan Anda itu nanti lain cara kerjanya karena udah kebiasaan dengan cara yang berbeda sekarang gitu. So don't expect the same world. It will be a completely different world. And the question is, are we ready to embrace it or not? So it is the best time for workplace innovations. Pacing-nya dipercepat, scale-nya diperbesar. Itu kata McKinsey. Nah, saya akan stop dulu bicara di sini, dan saya ingin dengar pertanyaan dari teman-teman semuanya, atau mungkin ada sharing dari teman-teman semuanya. Silakan, saya tunggu teman-teman semuanya di chat box. Ya, tulis aja apa sih yang masih jadi pikiran teman-teman semuanya, apa yang ingin dibahas oleh kita di sini. Ya, silakan. Yuk, tuliskan langsung ke chat box yang ada di fitur di Zoom. Monggo, saya tunggu ya. Wow, kita ada 252 sekarang. Mestinya ada 1-2 pertanyaan lah yang muncul. Ya. Setelah ini nanti kita akan mulai membahas hal-hal yang sifatnya lebih teknis nantinya. Ya. Maka untuk ngomongin konsep tadi, yuk kita tuntaskan di sini. Bagaimana meyakinkan top management untuk masuk ke innovation mode? Sebenarnya nih, jujur,
mereka nggak usah diyakinkan udah kejebak di situ, nggak ada pilihan. Kenapa? Karena atasannya dia itu udah mulai mencak-mencak ngomongnya, ya pokoknya ini harus tetap bisa dilakukan, penjualannya tetap bisa jalan, ininya bisa begini. Nah, kamu yang pikirin dong. Jadi sebenarnya dia udah berada dalam terpaksa masuk ke innovation mode. Ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah mensupport dia. Datang ke dia, kita bilang, Pak, apa nih Pak yang saya bisa bantu Pak untuk membuat nanti kolaborasi kita lebih baik Pak? Pak, kalau misalnya seandainya kita lakukan ini akan memudahkan pekerjaan Bapak atau tidak? Ya kita keluarin aja usulan-usulannya dan kita tunjukkan kepada atasan kita bahwa kita siap untuk eksplorasi, untuk mikir cara-cara baru, dan siap capek, siap repot demi untuk kepentingan tim. Kalau kita udah buka diri kayak gitu, kita menawarkan diri kayak gitu, insya Allah nanti akan ketangkep tuh, oh boleh juga, gimana caranya ya, saya juga lagi pusing nih, gitu. Dan akhirnya dari situlah menjadi titik awal dari proses inovasi. Ya, oke. Bisakah menjalankan dual mode, survival dan innovation? Bisa. Jadi, kan di organisasi itu ada orang yang mainnya di depan, ada yang mainnya di belakang. Teman-teman yang di belakang, ya misalnya orang finance gitu ya, orang project gitu, operations lah gitu, itu biasanya nanti oleh CEO-nya di set, kamu back, jagain jangan sampai gawang kita kebobolan, maka cost leadership. Pokoknya yang bisa ditunda dulu, yang bisa nggak dibelanjain dulu. Gitu. Kamu jagain nih lebih ketat. Gitu. Operationnya dibuat lebih slim. Gitu. Nah yang di depan, yang kemudian diteriakin, oke, kita tahu bahwa produk kita ini sekarang ternyata nggak bisa dijual karena situasi. So we have to find a new product, we have to find a new market. Kita harus mungkin aliansi dengan yang lain supaya nanti kita bisa lakukannya lebih murah gitu misalnya. Ya. Sama seperti Bluebird sekarang akhirnya bukan nawarin mindahin orang dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi mindahin barang gitu ya. Dia jadi gosen gitu. Nah, itu inovasi yang ada di depan. Jadi bisa. Oke. Mungkin nggak semuanya bisa saya jawab ya, lumayan agak banyak. Nanti saya akan pilihkan. Oke. Bentar. Bagaimana cara mengubah bisnis model setelah COVID? Mengubah bisnis model jangan setelah COVID, sekarang. Ya, mengubah bisnis model itu sekarang. Karena sekarang waktu yang paling tepat untuk menguji bisnis model yang baru, yang itu punya resiliensi yang tinggi nantinya. Ya, jadi jangan mengubah setelah COVID. Dan sekarang ketika kita melakukan, kita punya ruang yang vakum untuk bisa menguji variabel-variabel dari bisnis model kita itu, apakah memang works atau tidak. Ya, contohnya misalnya nih bisnis istri saya kan fashion ya, jualannya fashion baju kerja. Nah sekarang work from home gitu, orang mau beli baju kerja di rumah mungkin jadi agak mikir dua kali ya. Nah bisa jadi akhirnya ini harus diubah bisnis modelnya gitu. Produknya juga harus diubah, kerjasama dengan pihak-pihak yang harus diubah. Yang pasti kita udah punya sumber daya yang bisa kita mainkan gitu. Bagaimana menduga perubahan strategi, perubahan kebutuhan konsumen kita kalau dia tidak memberitahu kepada kita. Tanya, jangan berharap konsumen datang ke kita untuk bilang, Pak, saya maunya begini, Pak, tolong dong buat produknya begini. Ya, nggak mungkin lah. Bukan tugas konsumen, itu tugas kita sebagai inovator, sebagai pengusaha yang kita datang. Ya, sama seperti saya datengin klien-klien kami di Cias, ngajak ngobrol mereka, berempati sama mereka, apa challenge-nya mereka, dan dari situ kita bisa dapetin insight, oh kalau gitu aku harus mengubah produkku, mengubah layananku, mengubah model bisnisku, supaya aku bisa serving mereka better. Gitu. Innovation mode apakah berlaku untuk semua sektor? Yes. Aku kebalikannya, bagaimana nge-push karyawan untuk masuk ke innovation mode. Bagi seorang leader untuk nge-push ke bawahannya jauh lebih mudah dibandingkan bawahan nge-push leadernya, obviously. Pertama-tama adalah leadernya dulu. Andanya dulu harus masuk ke innovation mode. Dan percaya sama saya, begitu Anda masuk ke innovation mode, anak buahnya akan berasa. Kenapa? Karena Anda akan bawel. Dikit-dikit tanya anak buah, selama ini yang itu kamu jalanin kayak gimana sih? Kenapa gitu cara jalaninnya? Kalau misalnya diginiin gimana? Coba dong kamu ubah begini. Kalau yang ini gimana? Ini gimana? Ini nanya melulu atasannya. Kalau dia exploration mode bener, lama-lama anak buahnya, ini atasan kita kok mikir kemana-mana ya? Tapi bener juga ya, jangan-jangan
memang harus begitu ya. Akhirnya lama-lama ke bawah gitu. So Anda sebagai sumber energi ingat. Jadi jangan atasan ke bawah bawahan, kebalik atasan yang bawa bawahannya. Bagaimana cara bisa menolong kita untuk menimbulkan pikiran berinovasi. Mudah-mudahan dengan cerita-cerita saya tadi bisa membantu. Oke ya. Sekarang ini perubahan berjalan cepat dan terjadi disrupsi. Bagaimana mendesain proses pembelajaran kurikulum yang bisa mengikuti perubahan. Takutnya sudah bikin pelatihan misalnya tentang sesuatu A, tapi ternyata di dunia sudah berubah jadi B. Nah, saya tadi udah ngasih clue apa yang akan terjadi pada saat pasca COVID-19. Pastikan nanti kalau buat training, baik konten maupun delivery-nya, harus ngikutin perilaku yang nanti akan muncul di peserta Anda pasca COVID-19 ya. Jadi menyesuaikan, jangan ngikutin Anda. Anda harus ngikutin dengan orang yang nantinya Anda ingin ajak untuk belajar. Ya. Bagaimana sebagai lembaga training, bagaimana solusi menghadapi situasi seperti COVID sekarang ini? Oke, saya kasih jawaban generik karena kayaknya ini banyak teman-teman yang bertanya tentang strategi pada saat masa pandemi. Saya kasih strategi generik dulu. Nih teman-teman yang lain, apapun sektor usaha teman-teman semuanya bisa pakai. Ada 3, teman-teman. Ada 3 strategi generik. Kalau Anda adalah seorang pengusaha atau sebuah perusahaan yang lagi berupaya untuk tetap bisa mengenerate something di masa pandemi ini. Yang pertama ya adalah teman-teman nggak ada yang diubah, mau bisnis modelnya sama, produknya sama, tapi cara teman-teman menjalankannya, bisnis prosesnya yang diubah. Contoh misalnya begini, kemarin ada kawan dari Steven ya, yang dia tes fingerprint itu juga konsultasi ke saya gitu, Mas ini gimana ya, ini penjualan kita drop habis nih, kenapa? Kan orang udah nggak ada yang mau tes fingerprint loh, Mas. Orang social distance kok, kita nggak diterima bahkan masuk rumahnya, kita nggak bisa jualan gitu. Kita ngobrol-ngobrol, akhirnya saya bilang, loh, kamu nggak bisa jualan kenapa? Ya kan orang nggak mau ketemu sama kita. Loh, kenapa harus ketemu sama kamu untuk tes? Ya kan kita kan harus ini Pak, bawa laptopnya ke dia, terus ngetikin namanya dia, terus pegang jempolnya dia, tempel di sana. Emang harus gitu ya? Iya Pak. Emang dia nggak bisa pakai laptop sendiri? Bisa Pak, sebenarnya sih. Cuman kan harus dipandu Pak. Emang nggak bisa pandu pakai telepon supaya dia melakukan sendiri? Ya tapi kan laptopnya kan kita pegang Pak. Emang laptopnya nggak bisa dikirim ke sana, suruh dia masuk sendiri? Tapi kan dia takut sama ini Pak, sama virusnya. Emang nggak bisa didisinfektan itu laptopnya? Ujung-ujungnya ternyata bisa juga ya. Kenapa nggak kita janjian aja, udah ada deal, kemudian kita ke sana, bawa laptopnya di tempat yang khusus, sudah ada panduannya, udah didisinfektan, taruh depan rumahnya, terus kita menjauh gitu, kita di pinggir jalan gitu, teleponan, oke Pak, ini caranya saya pandu gitu. Ini bodoh-bodohan aja ya. So, find a way to change your business process, sehingga kita tetap masih bisa generate revenue. Produknya nggak diubah, bisnis model juga nggak diubah. Contohnya kalau lembaga training ya going online, itu contohnya. Yang kedua adalah kita ngubah produknya. Selama ini saya jualan baju susah, sekarang kayaknya jualan masker bagus deh. Ya udah kita jualan masker sekarang. Tapi kita gunakan infrastruktur dari bisnis kita yang sama. Ya. Contohnya misalnya itu tadi Bluebird yang tadinya ngantar orang sekarang ngantar barang. Ya. Infrastrukturnya sama, tapi layanannya yang berbeda. Yang ketiga, ini kalau udah apes banget nih, jadi kita benar-benar nggak bisa generate revenue, udah apes banget. Yang bisa kita lakukan adalah nanam benih, ya, kasih value kepada customer kita, dengan harapan nanti kita punya banyak database, kita punya banyak persepsi positif di market, dan begitu nanti pandeminya selesai, kita akan panen. Nah, jadi itu adalah 3 generic strategi yang teman-teman bisa pakai. Ya, baik sebagai seorang pengusaha ataupun seorang karyawan. 3 itu bisa kita pakai. Dan itu udah banyak contoh-contohnya. Oke, saya mohon izin, ini saya nggak bacain dulu dan nggak saya jawab dulu. Saya akan masuk kepada materi dulu ya. Nanti saya akan balik lagi ke sini kalau pas waktunya ada. Oke. So, Mas Dindra, emang kayak gimana sih contoh-contoh corporate innovation during COVID-19 pandemic itu kayak gimana sih? Nah, ini hanya contoh-contohnya. Saya nggak akan bacakan satu-satu, tapi teman-teman bisa lihat sendiri nanti di PDF yang saya kirimkan. Misalnya contohnya ya, teman-teman di retail misalnya, dia bingung tuh gimana caranya, khususnya bagi retail yang barang dagangan essential goods, ya, beras, makanan, dan lain sebagainya, alat kesehatan gitu. Tiba-tiba demand-nya tinggi.
Ya kenapa nggak pada saat justru kita work from home ini kita ajak karyawan kita untuk brainstorming, untuk menemukan cara-cara bisa mengurangi delay dalam supply chain kita. Nah, kan itu kan bisa juga, itu adalah corporate innovations. Dan itu dilakukan oleh banyak perusahaan retail. Ya. Di healthcare misalnya, dia bingung nih, banyak permintaan untuk defibrillators, hospital beds, gitu, dan medical equipment yang lainnya. Kenapa nggak kita membuat innovation inisiatif yang memberikan insentif pada perusahaan-perusahaan yang memang dia bisa memberikan kita solusi, bisa memberikan kita barang yang kita butuhkan, kenapa nggak kita buat begitu aja yuk? Kerjasama dengan pihak-pihak yang lain, kita kasih insentif mereka untuk dia bisa come up dengan banyak solusi yang bisa ngebantu kita. Dan lain sebagainya ada di sini. Ya, bisa kita dorong karyawan kita nih di finance and bank, kita kasih insentif supaya karyawan itu bisa memonitor tren di kliennya atau di customer-nya, di nasabahnya, sehingga kita bisa mempredik kira-kira nanti produknya harus kita ubah seperti apa. So there are plenty of examples bagaimana perusahaan-perusahaan itu sebenarnya sekarang lagi gencar-gencarnya melakukan corporate innovations. Dan tentu saja yang paling mudah adalah kita lakukan business process innovations. Ya. Jadi kita semua sebenarnya ada dalam sebuah business process. Nggak semua yang ada di sini, tapi ada business process yang kita terlibat di dalamnya. So inovasinya kenapa nggak itu aja? Kita coba ngulik bagaimana business process kita selama ini. Atau kita juga bisa berinovasi di new ways of working. Cara kerja kita selama ini kayak gimana sih? Oh, kayak gini. Kenapa harus begitu ya? Udah nggak mungkin sekarang di zaman pandemi begini. Kenapa nggak kita coba ini? Kenapa nggak kita coba ini? Dan lain sebagainya. So, ruang untuk kita bisa melakukan corporate innovation tuh banyak banget, gitu, teman-teman. Ya. Nah, saya mundur dulu sedikit. Muncul pertanyaan, dari mana kita mulai? Tadi kayaknya Mas Indra ceritanya tuh banyak banget, panjang lebar gitu, aku jadi bingung gitu. Ini mulainya dari mana ya gitu. Jawabannya adalah itu tadi ya, udah bocor tadi jawabannya. Mulainya dari orang, teman-teman. Bukan dari teknologi. Jadi jangan mikir dulu, kalau gitu gue pakai tools teknologi apa ya, digital apa yang harus gue pakai. Bukan itu tuh, ntar dulu. Bahwa itu diperlukan, iya. Kayaknya policy kita harus diubah deh. Ya itu memang udah bener deh, harus diubah policy-nya. Tapi itu ntar dulu deh. Pastikan orang-orang kita itu siap dulu dan memang bisa diajak untuk berinovasi. Ya, baru kemudian kita siapin infrastrukturnya, bangun sistemnya supaya mereka bisa berinovasi dengan baik gitu. Ya. Nah, so a bit more technical aspect sekarang. Menjawab pertanyaan teman-teman tadi yang sifatnya agak lebih teknis. Terus gimana caranya dong Mas supaya kami bisa ngajak karyawan kita, tim kita untuk berinovasi dari rumah? Just mendevelop sebuah program namanya Innovate from Home. Ini sebenarnya sebuah umbrella program yang di dalamnya banyak produk gitu dan services yang semuanya diharapkan nanti bisa ngebantu perusahaan untuk bisa melakukan inovasi secara masif bahkan ketika karyawannya ada di rumah. Nah, ini I'm not going into too much detail. Nanti kalau mau diskusi lebih detail di sini nanti boleh tanya saya di kesempatan waktu yang lain ya. Tapi saya ingin kasih clue aja ke teman-teman semuanya. Apalagi kalau di sini banyak orang HR nih. Jadi intinya gini, kalau kita nanti ingin nge-develop sebuah program pada masa pandemi ini gunakan ini. Sebenarnya ini nggak hanya untuk masa pandemi, tapi di masa pandemi ini jadi sangat-sangat penting. Konten yang kita ajarkan, yang kita latihkan, yang kita develop, harus mengisi 4 kuadran yang ada di sini. Dia harus ada yang konseptual, jadi kognitifnya kepake, ada yang konkret, ada yang nyata, bisa kelihatan hasilnya. Ada yang soft, ada yang technical. Nah, saya akan kasih contoh. Di dalam Innovate from Home itu kita udah identifikasi apa aja sih kompetensi kunci, aktivitas kunci yang perlu dilakukan di masa Innovate from Home. Untuk yang soft dan konseptual itu growth mindset. Ini kunci banget. Ini soft skill karena ngomongin mindset dan konseptual, tapi ini menjadi dasar. Kalau orang fix mindset, nggak bisa inovasi. Dia harus kita bawa dulu jadi growth mindset. Setelah itu apa? Jangan cuma main di konseptual doang dong. Yang konkret, yang nyata, yang kelihatan, yang bisa dilakukan, yang hasilnya besok bisa langsung diukur. Apa? Collaborative attitude. Ini krusial banget nih saya nemukan di banyak klien kita, bahwa yang ngebuat mereka nggak bisa berinovasi itu bukan karena orang yang nggak pintar-pintar. Karena mereka tidak meleverage kekuatan satu dengan yang lainnya. Nah, ini perlu ada collaborative attitude. Masih soft, tapi konkret. Hasilnya kelihatan langsung. Kemudian, technical dan konseptual itu innovation skill set. Ya, kita harus ngajarin hal teknis. Harus ada skill, kemampuan tertentu yang harus memang kita latihkan kepada mereka. Dan memang itu nggak bisa keluar dari konseptualnya. Dan yang terakhir, yang nggak boleh kita tidak lakukan adalah ini. Nah, banyak dari perusahaan yang dia nggak lakukan innovation project.
Kalaupun dia melakukan pelatihan untuk membuat proyek inovasi, berhenti di pelatihan. Habis itu dilepas, nggak ditelatenin. Akhirnya nggak jadi inovasi yang benar yang akhirnya dipakai. Sehingga nggak konkret-konkret amat. Itu cuman persiapan untuk sesuatu yang konkret, tapi nggak pernah jadi konkret. Nah, 4 hal ini yang teman-teman penting banget untuk bisa miliki pada saat kita nyiapin karyawan kita untuk bisa ke post COVID-19. Tentang formatnya. Ya. Jadi sisi sebelah kiri itu adalah dari sisi pesertanya, audiensnya, karyawannya. Ada memang program yang kita buat untuk massal, mass. Jadi semua karyawan harus dapat. Ada yang niche, kita pilihkan hanya karyawan-karyawan tertentu aja yang memang akan kita berikan itu. Karena nggak bisa semua program dikasih kepada semua orang. Ya. Kita hanya butuh orang-orang tertentu, niche, yang kalau mereka udah dapat, nanti dia bisa nyebar ke yang lain, dia bisa pengaruhi yang lain. Dan kita kan punya constraint anggaran juga kan. So, apa format yang bisa dipakai oleh teman-teman semuanya di masa Innovate from Home? Kalau yang massal, banyak orang, dan itu bangun capability, webinar bisa dipakai, online courses bisa dipakai. Kalau yang niche, orang-orang tertentu kita pilihin, nggak cukup webinar sama online courses. Mereka harus sampai punya skill set tertentu, sampai ada hasil yang konkret tertentu, maka online workshop. Itu bisa. Ya. Kita buat online workshopnya dalam beberapa kali pertemuan. Begitu. Nah, kalau yang massal, tapi kita mengharapkan ada result. Bukan cuma capability doang. Jadi bukan cuma sekedar dia tahu, ngerti, paham, setuju, tapi benar-benar ada hasil konkret yang kelihatan. Nah, kalau massal kita buat innovation event. Jadi kayak ideation challenge dan sebagainya. Niche dan hasilkan result itu innovation project. Kalau kita punya ini di dalam program corporate innovation kita, dalam satu perusahaan itu, insya Allah semuanya kesapu tuh. Ya. Semua orang punya pemahaman yang sama, dan kita punya hasil-hasil mercusuar yang bisa kita banggakan ke top manajemen bahwa tuh lihat tuh kita berhasil melakukan ini loh, ini ada hasil nyatanya, ini driving revenue gitu. Ya. Timing. Nah, riset membuktikan bahwa inovasi itu berkaitan erat sama timing. Inovasi yang bagus, timingnya salah, nggak kena, nggak ngehit, nggak ngasih value. So it's very important to know which program yang kita launch pada waktu kapan. Nah, untuk bisa mengetahui ini, karena kondisi kita sekarang krisis, saya ingin pakai ini aja. Ini adalah, ini namanya Kubler-Ross Curve, atau Kubler-Ross Change Curve. Pada awalnya orang shock dulu di awal. Wah, kenapa sih kita harus bekerja di rumah? Waduh, penjualan saya terjun bebas. Dan kemudian muncul denial. Ini kan paling cuma sebentar aja. Udahlah, tenang aja. Semuanya kan baik-baik aja. Ternyata nggak baik-baik juga. Sampai akhirnya frustasi. Dan akhirnya mulai menyadari bahwa memang situasi udah berbeda, udah berubah, dan jangan-jangan ini nggak sebentar. Sampai mereka masuk kepada depresi, yang itu ditujukan dengan dia mood-nya ngedrop. Layah-layah di rumah aja, rebahan di rumah aja, dia nggak produktif. Ya. Kalau kita ngambil peran kita dengan sangat baik di situ, entah sebagai atasan, entah sebagai trainer, coach, atau konsultan, kita akan bisa bawa mereka bergerak ke sebelah yang kanan. Kita bisa mulai ngajak mereka untuk mulai coba-coba. Udah deh, kan emang situasinya begini, kita nggak punya pilihan, kenapa nggak kita coba dulu deh cara gini? Kenapa nggak kita coba dulu deh lakukan ini? Dan ketika orang sudah mulai mau coba-coba, dan akhirnya mulai ada experience di situ, bisa juga ternyata ya. Aku nggak bayangin sebelumnya, bahwa ternyata dengan seperti ini lebih seru ya. Akhirnya mereka buat keputusan, ternyata bisa kok dengan cara baru, ternyata ini lebih bagus kok. Dan akhirnya perubahan perilaku itu integrasi menjadi habit sehari-harinya dia. Nah, timing yang saya maksud tadi, kita harus melihat di sini. Ketika mereka masih denial, jangan langsung kemudian suruh mereka kasih innovation project, nolak mereka gitu. Ya. Nah, apa aja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan di masing-masing kurva ini? Oke, saya ingin buat polling dulu, cuman kayaknya waktu kita nggak cukup nih ya. Jadi saya minta izin, saya skip aja dulu. Teman-teman tolong masing-masing lihat dulu aja, kira-kira di perusahaan saya karyawannya itu lebih banyak ada di mana? Di denial, frustration, depression, eksperimen, atau decision, atau integration. Gitu. Dikira-kira aja dulu gitu. Nah, kalau udah ketemu, sekarang yuk kita lihat apa yang perlu kita lakukan di masing-masing fase ini. Ini dia. Ya. Ketika mereka masih denial, ini warnanya biru, yang kita perlu lakukan adalah creative alignment, teman-teman.
Jadi kita ajak mereka untuk, yuk kita duduk bareng, kita sama-sama, ya mungkin nggak harus duduk beneran secara fisik gitu ya. Intinya adalah, yuk kita samakan bagaimana kita ngeliat dunia sekitar kita. Kita berempati dulu ke mereka di sana. Emang sekarang jadi lebih susah, kita nggak bisa ketemu, kita bisa repot, klien begini, ini begini, gini. Sehingga semua orang ngerasa bahwa kita udah nyambung nih. Ketakutanku kamu pahami, kegelisahanmu aku pahami. Kita udah ada di dalam satu perspektif yang sama. Nah, ini udah ada alignment. Dan alignment itu memberikan comfort. Aku nggak merasa terasing. Ternyata everybody itu begini juga loh. So, it's okay untuk galau pada saat ini. Because everybody else is galau. Nah, begitu pas dia udah mulai keluar dari denial, udah mulai menerima, ya walaupun itu masih frustasi juga, kita harus komunikasikan kepada mereka tentang apa sih sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan kita ini. Apa yang bisa kita lakukan supaya ngebuat kerjaan kita tetap produktif walaupun ada di rumah. Itu terus kita communicate. Tenang aja, nggak akan ada pemutusan tenaga kerja. Yang penting teman-teman cobalah terus produktif. Supaya ngebuat orang ini lebih nyaman dan dia tahu yang tadinya fokus pada problem, dia jadi fokus pada aksi apa yang akan dilakukan. Begitu dia udah mulai rada turun lagi, kita motivasi, kita sparking motivation. Kita berikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka bisa, kita kasih contoh-contoh teman-teman kita yang ternyata work from home lebih produktif loh, ternyata dia bisa juga loh, klien dapat juga loh gitu. Sehingga mereka mulai melihat ada cahaya di ujung lubang ini gitu. Nah, kemudian setelah dia udah termotivasi, sudah mulai tergerak, kemudian ajak mereka untuk eksperimen. Jangan dibiarin, harus dikasih mainan untuk dia bisa coba-coba. Sambil kita develop capability-nya dia. Creative problem solving, coba inovasi sana-sini, coba ngubah cara kerjanya supaya lebih agile, sampai kemudian dia nanti akhirnya menemukan fakta bahwa ternyata aku bisa. Ternyata ini bisa menyelesaikan masalahku. Dan begitu dia udah nemukan itu, kita dorong mereka untuk share knowledge itu ke teman-teman yang lain yang ada di perusahaan. Sehingga itu akan menginspirasi yang lain dan ngebuat dia menjadi firm dengan posisinya dia sekarang bahwa dia udah integration. Nah, tadi saya cerita tentang Innovate from Home-nya Cias. Kita mendesain rangkaian program yang mana itu bisa fit ke dalam masing-masing fase tadi. Jadi ketika mereka masih denial, masih frustration, ini embracing post COVID-19 world. Bisa bentuknya webinar, bisa online courses yang mana orang bisa lihat videonya, ada teksnya di waktu yang mereka bisa gitu. Dan setelah mereka sudah mulai bisa menerima itu, terus kita mulai motivasi mereka, kita mulai ajak mereka untuk coba-coba, kita mulai bisa bergerak ke ini, ngomongin tentang, kita harus ubah cara kerja kita yuk. Gini loh, coba deh cara yang agile. Ternyata kita bisa ngulik loh kerjaan kita supaya nanti bisa lebih cepat, lebih mudah. Yes, I can innovate. Kamu lagi ada masalah ya? Tenang aja kok, ini ada jalan keluarnya, ini loh caranya. Nah, setelah mereka udah sampai satu titik di mana mereka udah keluar tuh dari depresinya dan mulai ngelihat bahwa jangan-jangan ada hal-hal yang bisa aku lakukan lebih nih, baru kita mainkan yang lebih dalam, lebih intensif dengan workshop. Dan semua ini pakai online. Ya, mau inovasi, belajar untuk kolaborasi secara remote, design thinking bahkan. Dan kalau udah sampai levelnya lebih tinggi lagi tadi, eksperimen ke integration, baru kita ajak mereka main di yang ada di bawah sini. Dan semuanya itu tentu saja menggunakan teknologi digital, yang online courses-nya, kita juga punya aplikasi sendiri, bisa diunduh di Google Play dan App Store, kita pakai Zoom dengan semua interaktivitasnya, dan juga kita pakai Miro. Intinya adalah teman-teman kita bisa melakukan corporate innovations. Dan sekarang ini dalam 1 bulan terakhir masa pandemi, kita ada beberapa proyek yang jalan, dan kita udah buktikan bahwa di masa pandemi ini justru orang terpaksa inovasi. Dari level top sampai bawah. Yang jadi masalah itu hanyalah nggak dipicu aja gitu, kurang pemicunya. Organisasi tidak menyengaja untuk terjadinya inovasi. Inovasinya itu terjadi secara sporadik di masing-masing orang gitu, karena orang itu begitu kepepet dia kreatif. Dan itu sayang menurut aku. Harusnya kita kalau di perusahaan kita buat deliberate innovation, bukan sporadic unintentional innovation yang itu udah terjadi di mana-mana. Saya yakin Anda semua yang kerja di rumah udah banyak inovasi ini yang terjadi di rumah Anda gitu. But itu kan unintentional. So imagine kalau itu didesain oleh organisasi, deliberate, disusun sedemikian rupa, maka ketika teman-teman perusahaannya keluar dari dari pandemi ini, insya Allah nanti akan
menjadi pemenang di sana karena udah paling siap orang-orangnya, sistemnya, infrastrukturnya gitu. Ya, dan itu yang jadi alasan kenapa saya kerjanya lebih keras selama masa pandemi ini dibandingkan sebelum pandemi gitu. Saya kerja 12 jam sehari gitu. Kalau dulu 8 jamnya udah bagus gitu. Kenapa? Karena momen ini kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk nanti bermain di dunia yang baru. Itu dari saya teman-teman semuanya. Waktunya agak lebih sedikit 7 menit. Saya sebenarnya berharap teman-teman nanti bisa share tentang apa sih insight dan action plan-nya. Cuman karena saya ingin menghormati waktu teman-teman semuanya, tadi saya rejinya cuma 1 jam, sekarang udah lewat 7 menit, maka saya nggak akan teruskan untuk breakout-nya. Hanya satu aja yang saya mau minta tolong ke teman-teman semuanya, mohon bantuan untuk mengisi survei dan feedback ini, sahabat-sahabat semuanya. Kami saat ini masih terus berupaya untuk memahami apa sih tantangan yang dihadapi oleh teman-teman di tempat kerjanya sekarang, di pekerjaannya sekarang, dan apa sih bantuan yang dibutuhkan. Kami sudah kumpulkan lebih dari 300 informasi orang yang berbeda, respon yang berbeda, lumayan dapat pattern-nya, dan saya ingin dengar dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan itu akan membuat kita nanti hasil risetnya lebih konklusif. Dan dari situ nanti saya akan share lagi ke teman-teman semuanya. So, please, nanti saya akan masukkan, ini adalah alamat dari lembar surveinya. Saya akan masukkan ke chat room, ya, ke chat box. Jadi teman-teman tolong copy paste dan jawab ini di browsernya masing-masing. Ya, formnya ada di browser. Dan bagi teman-teman yang sudah mengisi ini, nanti kita kecatat semuanya ketahuan. Dan saya mau kasih hadiah untuk teman-teman semuanya. Hadiahnya adalah ini. Ya. Ini ada buku bagus banget dari Harvard Business Review, Coronavirus and Business. Dan ini ngebahas 3 item ya, gimana managing bisnis pada saat pandemi, gimana memanaging remote tips, dan gimana meleading. So this is a very good book. Give you nanti saya email ke teman-teman semuanya setelah teman-teman mengisi form yang tadi. Oke, teman-teman semuanya, makasih banget untuk hari ini. Dan bagi teman-teman yang masih mau stay di sini untuk ngobrol sama saya dan mengajukan pertanyaan apa-apa, saya akan terus ada di sini selama 20 menit ke depan sampai jam 4:30. Ya, tapi bagi teman-teman yang udah punya aktivitas lain, karena memang kita rencananya cuma 60 menit, monggo silahkan. Ya. Dan jangan lupa untuk diisi lembar feedback-nya. Oke, saya tadi... Linknya bisa di-share, Mas. Oke, ya, saya masukin linknya. Di chat box ya, aku masukin. Oke, ke chat box to everyone. Oke, send. Oh, belum keluar ya? Ya, udah ada di situ ya. Tinggal di copy, kemudian di paste ke browser teman-teman, tolong diisi. Nah, nanti begitu saya isi, kita akan emailkan atau nanti mungkin melalui WA. Mbak Tiwi akan melakukan untuk pengiriman e-booknya. Ya. Oke, teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih banyak untuk hari ini. Ya, ternyata emang waktu 1 jam itu nggak cukup ya, karena banyak banget yang kita pengen bahas sebenarnya, dan saya juga sebenarnya pengen banget diskusi sama teman-teman semuanya, karena justru di situasi yang kayak sekarang ini opportunity banget untuk kita bertumbuh sebenarnya. Karena dalam situasi yang normal kita biasanya jadi malas-malesan gitu, nggak ada pemicu, nggak ada yang nge-pressure gitu. Situasi seperti ini, ketika semuanya serba terbatas, ketika pressure itu tinggi, biasanya inovasi itu lahirnya paling subur di momen-momen kayak gini. Ketika semuanya baik-baik aja, nggak ada inovasi. Ketika begini, inovasinya tuh lagi prime. Maka jangan sia-siakan teman-teman di perusahaan teman-teman masing-masing, di tim teman-teman masing-masing, dorong supaya inovasi itu bisa bertumbuh. Saya udah share tadi terkait dengan tips-tipsnya, arahannya, silakan nanti langsung dibuat versi Anda sendiri. Ya. Mudah-mudahan manfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan dari saya. Saya berdoa supaya Allah memudahkan semua usaha teman-teman semuanya, pekerjaan teman-teman semuanya dimudahkan, dan keluarga teman-teman dan teman-teman semuanya selalu dilindungi.
diberikan kesehatan, sehingga nanti kita bisa ketemu lagi, mungkin dalam waktu dekat, mungkin nanti ketika kita selesai pandeminya, dan kita akan buktikan bahwa kita bisa menjadi corporate innovator. Dan kita akan memberikan value yang paling optimal untuk customer kita. Makasih sekali lagi teman-teman semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra. Sama-sama. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih Mas. Sama-sama semuanya. Pengen Terima kasih, ngobrol Mas sih, cuman Indra. ada Sehat-sehat sisi lain selalu. Mas. Makasih Mas. Ya, monggo. Mas Indra. Kalau Terima kasih. masih ada pertanyaan, langsung tulis di bawah situ. Nanti saya akan jawab ya, kalau seandainya masih ada. Oke. Saya tungguin di sini masih sampai 15 menit bagi teman-teman yang masih mau diskusi. Kangen sama Mas Indra, kangen banget, Masya Allah. Aduh, nih suara siapa ini? Kang Hari. Masya Allah, Kang. Mohon maaf banget itu saya sama apa ya? Dengan WA udah agak musuhan saya. Jadi WA Iya, itu apa-apa, Mas. saya nggak pernah buka gitu sampai Iya. banyak teman-teman yang komplain gitu. Karena setiap buka WA kan isinya cuman ini semua bikin Mas stres. COVID doang gitu ya Mas. Jadi cuman COVID ini. Oh, Mbak Nuning. Kangen lah, ini Kok waktunya ketawa berinovasi. sih? Ini kangen waktunya menginovasi hati. Rusuh. Baik. Baik. Mas Sehat Indra, terus, Mas makasih Indra, ya, ya. Mas Indra. Oke, makasih sampai ketemu lagi ya. Sama. Assalamualaikum. Sirawan, mohon pamit dulu. Saya dari Jogja. Wih, Pak ini toh Ustadz ini toh Ustaz Nur. Ustadz Nur ini. Masya Oh, Allah. ada Mas Hari. Yo, Mas Nur. Mas Sirawan, terima kasih banget sharingnya, menguatkan Ya. banget. Yeah. Nanti kalau ada waktu besok ya, besok pagi jam 9 kita agak interaktif. Kalau ini kan webinar ya, nanti besok itu kita full activity itu. Siap, Mas. Besok gabung lagi insya Allah, Mas. Siap. Oke. Baik. Thank you semuanya. Mas. Assalamualaikum. Ya. Oke, ini ada yang nanya ini, mudah-mudahan masih ada di sini. Oh, Mas Wijayanto. Apakah ada contoh-contoh inovasi untuk bisnis pengelola MICE? Ada, Mas. Dan bisnisnya nggak berubah, cuman formatnya yang berubah, Mas. Jadi, sekarang itu banyak orang yang pengen lakukan event, dari event arisan sampai event seminar, tapi secara online dan mereka nggak tahu caranya. Mereka butuh orang yang bisa memfasilitasi itu. Dan kalau Mas bisa ngambil opportunity itu, lumayan juga, Mas. Gitu. Jadi, Ya, terima kasih Mas Indra. Bisnis saya kan memang ya bisa dikatakan MICE, tapi kliennya itu 90% itu dari luar. Gitu. Jadi memang selama COVID ini sesuai dengan kebijakan dari masing-masing negara, ya mereka tidak mengirimkan delegasi untuk berkunjung, melakukan pelatihan atau kunjungan ke Indonesia. Jadi dari presentasi Mas Indra tadi, sebenarnya saya banyak dapat ide-ide baru sebenarnya di luar dari yang MICE. Tapi mungkin untuk bisa men-starting inovasi baru lagi, insya Allah mungkin 2 bulan, 3 bulan ke depan kalau COVID-nya sudah lewat, nah saya perlu ibaratnya harus ada yang lain gitu, yang karena memang saya tidak tahu, memang saat ini kita masih terputus komunikasi, dalam arti kata tidak ada kontak, belum ada kontak lagi dengan klien di Bangladesh, Sri Lanka, Nepal maupun negara lain gitu, karena memang kebijakannya masih samar-samar dan kita belum bisa meraba. Makanya tadi saya tanya bagaimana cara bertanya mengetahui perubahan strategi mereka atau kebijakan mereka. Nah ini yang saya harus antisipasi dari awal supaya nanti ketika COVID selesai, insya Allah kita sudah ready lagi untuk menerima mereka, tapi dengan model inovasi yang baru. Terima kasih, Indra. Iya. Sebaiknya ini, Mas, jadi jangan nunggu sampai COVID-nya selesai. Kalau bisa, semasa COVID ini harus ada sesuatu yang jalan gitu, Mas. Apapun bentuknya, Mas. Iya, gitu. Iya, kita coba untuk menawarkan mereka untuk beberapa informasi-informasi awal, program-program pelatihan yang memang bisa kita berikan secara online. Tetapi memang preferensi mereka sendiri sebenarnya tidak saat ini tidak online, tapi offline. Cari yang lain. Jadi kalau kita nggak bisa ubah formatnya, kita ubah marketnya gitu.
kan banyak hal yang bisa kita ubah kan, mau produknya, bisa formatnya, bisa marketnya gitu. Mentok di yang satu, cari yang lain. Mentok lagi di situ, cari yang lain gitu. Itu cara kita memperkuat otot-otot inovasi kita gitu, Mas. Baik. Supaya nggak jadi penunggu keadaan normal gitu. Ya. Yeah. Makasih Mas Indra, matur nuwun, matur thank you. Matur thank you. Mas Indra, terima kasih. Salam dari Bali. Dari siapa nih? Salam dari Bali. Bali. Oh. Siapa ini? Saya dengan Glenn, Mas. Oh, Mas Glenn. Anjir. Oke. Ini kebetulan saya bergerak di bidang hospitality, jadi waduh, ini paling terhantam itu ya. Saya berusaha bagaimana caranya inovasi ini untuk tidak sampai di titik layoff. Ya. Jadi inovasi-inovasi yang sempat Mas bagikan share ke saya ini juga menambah wawasan, karena sementara ini yang bisa saya lakukan adalah menekan expense dulu. Ya. Saya background memang dulu dari HR, cuman sekarang pindah ke operation. Jadi saya berusaha memberikan pengertian kepada owner bahwa layoff itu adalah bukan jalan terbaik. Jadi saya cari hal-hal yang bisa artinya membantu juga owner memberikan wawasan bahwa situasi dan kondisi ini akan segera berlalu. Cuman ya memang kan kita bisa maksudnya udah tahu ini bahwa industri hospitality ini memang bisa dibilang sangat terdampak, dan sampai kapan pun kita juga belum tahu. Jadi ya ini buat saya sharing knowledge is a power. Jadi buat saya juga mencoba untuk mencari jalan keluar. Mungkin salah satunya adalah ya, selain saya juga kebetulan tidak ingin mengikuti jejak hotel-hotel yang lain menjual paket-paket murah begitu, karena itu kan juga engage brandingnya nanti jadi akan lebih berimpact, jadi lebih tidak baik apabila kondisi nanti menjadi normal. Jadi ya mungkin lebih kepada mungkin jualan FB-nya atau restorannya. Jadi mungkin itulah sementara yang bisa saya lakukan, karena ya kebetulan owner tidak berada di Indonesia, jadi hanya memantau situasi bagaimana Indonesia, terutama khususnya di bidang hospitality ini, Mas. Iya. Jadi terima kasih untuk sharing knowledge-nya, Mas. Sama-sama, Mas. Semoga semuanya dimudahkan, Mas Glenn, di Bali. Amin. Sana, sama teman-teman semuanya. Yang di hospitality ya, khususnya ya. Matur nuwun, Mas. Wah, orang Bali matur nuwun ini. Aslinya Surabaya, Mas, Bonek. Gitu. Cuman kesasar di Bali ini. Nanti kalau ada seperti begini lagi, saya pengen ikut, Mas. Monggo. Bagi teman-teman yang mau tahu bagaimana pelatihan yang lebih interaktif menggunakan aplikasi Miro nantinya besok pagi jam 9 ya. Sebenarnya itu saya berharap yang datang nggak banyak gitu, cuma 40-50 ya, tapi sampai kemarin itu udah 200 gitu. Jadi agak challenging sebenarnya untuk ngebuat interaktif 200 orang gitu. Tapi kita coba aja lah ya, namanya tantangan kan nggak boleh ditolak ya. Hajar aja. Masalah nanti berhasil apa enggak urusan belakangan. Yang penting kita itu jalan. Kan yang namanya bagian dari inovasi tuh. Dan kalaupun gagal ya nggak apa-apa lah, itu jadi pembelajaran gitu kan ya, nggak usah pakai malu lah, hajar aja. Oke. Izin dulu pamit, Mas, salam dari Bali. Monggo. Ketemu sehat selalu, stay safe, Mas. Sama-sama, Mas. Kang Hari itu rambutnya keren amat itu, modelnya begitu. Kang Harinya agak hilang. Oke, teman-teman semuanya, kalau seandainya tidak ada pertanyaan lagi, saya juga pamit. Mau asar dulu, belum asar kalau misalnya ada. Makasih banyak, Mas Indra. Iya, sama-sama. Wah, itu. Ya, teman lama di situ, dokter. Teh ini juga ternyata di sini. Dari Telkomsel nih, ikutan. Ya, nggak jadi ikut rapat, katanya mau ada rapat. Rapat tadi, telat ini ikutnya, Coach Oh, Indra. gitu. Ya. Penasaran yang Miro.com-nya nih besok ya. Besok ya? Oke, I'll see you besok ya. Ya, Pak Cindra. Makasih banyak. Assalamualaikum semuanya. Makasih. Ya, itu.